Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Deddy Nugroho. Dan di video kali ini kita akan membahas plugin Slim SEO ya, plugin Slim SEO di WordPress. Jadi plugin ini termasuk simple ya kalau menurut saya, sesuai namanya Slim ya. Jadi slimnya itu slimnya di fitur juga, kemudian slim di penggunaan juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka penggunaan yang simple-simple ya, kemudian plugin yang ringan, itu teman-teman bisa cobain plugin Slim SEO ini. Ya, sebelum coba itu silakan teman-teman tonton dulu video ini sampai selesai. Jadi kita akan bahas apa saja fitur-fitur yang ada di Slim SEO ini, kemudian kenapa bisa ringan gitu ya. Jadi apa saja fitur yang mungkin dibuang atau tidak digunakan ketika fitur itu ada di plugin SEO yang lain ya. Karena kan pasti dikurangi ya. Di plugin Yoast misalkan ada plugin ABC, tetapi di plugin Slim SEO itu mungkin cuma ada fitur A gitu ya, atau cuma fitur A sama B saja. Jadi kita akan lihat perbedaannya dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita sudah ada di website dari WP Slim SEO. Ini URL-nya, silakan teman-teman kunjungi wpslimseo.com ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini untuk websitenya. Jadi kelebihannya sebetulnya itu ada satu yang menjadi utama ya dari Slim SEO. Karena namanya itu slim ya, biasanya kan dia kecil kemudian cepat. Nah, ini sama teman-teman ya. Jadi keunggulan dari Slim SEO itu sebetulnya dia super cepat, maksudnya dia nggak membuat berat website kita ya. Kemudian minimal juga untuk konfigurasi dan untuk kualitas kodenya itu juga bagus ya. Nah, untuk fitur-fiturnya itu seperti pada umumnya ya, ada meta tag, kemudian meta tag optimization ya, kemudian ada redirection, XML, sitemap, kemudian ada header footer code ya. Ini untuk kita memasukkan misalkan Google Analytics ataupun Facebook Pixel ya, atau yang lainnya. Kemudian ada skema untuk struktur data, kemudian ada image alternatif ya, alternatif tag, kemudian ada breadcrumb dan juga RSS feed. Nah, gimana cara pakainya itu sebetulnya tinggal teman-teman bisa cari di sini Google Doc ataupun dokumentasi dari WP Slim SEO-nya. Nah, kayak gini ya, dia zero configuration. Jadi kita tinggal install dan juga selesai ya, secepat itu teman-teman. Nanti kita cobain ya. Kemudian dia super kecil atau super ringkas ya. Dia super cepat karena hanya 40 KB saja. Kemudian code-nya juga katanya kualitas code-nya itu bagus dan juga modern. Nah, sekarang kita langsung coba teman-teman. Kita masuk ke dashboard WordPress-nya. Kemudian kita install plugin. Ya. Kita cari SEO. Kemudian kita cari Slim SEO di sini. Ya. Dia update-nya 3 minggu yang lalu, kemudian ini yang penting juga kompatibel ya dengan versi WordPress kita. Kemudian untuk ratingnya itu sebetulnya nggak terlalu bagus banget, walaupun masih oke gitu ya. 4,5, berarti kan ada yang kurang puas gitu teman-teman ya. Padahal dia baru 40.000 aktif instalasi. Jadi silakan teman-teman cobain ya sambil menonton video ini. Sekarang kita coba install dulu. Kemudian kita aktifkan ya. Jadi dengan kompetitor yang tadi ya, ada Yoast, ada RankMath, All-in-One SEO, SEO Press, itu menurut saya Slim SEO butuh banyak update ya supaya ratingnya semakin bagus. Nah, setelah kita menginstal dan mengaktifkan Slim SEO, jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi dia nggak ada wizard pada umumnya ya, kayak konfigurasi-konfigurasi awal tuh nggak ada. Jadi kita langsung dimasukkan ke toggle untuk mengaktifkan dan menonaktifkan seperti meta title, meta description ya, meta robot, open graph dan yang lainnya. Kemudian kalau sudah kita bisa disimpan, kita bisa simpan, save change. Ya. Kita close. Oke. Udah nggak ada pengaturan apapun, teman-teman. Kita cuma mengaktifkan dan menonaktifkan aja sih di sini. Kemudian code-nya di sini kalau mau masukkan
Google Tag Manager, Google Analytics, atau Webmaster Tools verifikasi lainnya. Kemudian meta text, ini meta textnya, meta title-nya, ya. Kayaknya lebih bagus kayak gini aja sih, meta title. Kemudian meta description, ya meta description ini dikasih oke kayak gini nggak apa-apa. Hingga mahir, atau untuk tagline-nya kita ubah ya supaya lebih oke. Untuk pemula hingga mahir. WordPress dasar untuk pemula hingga mahir. Kemudian kita simpan, kita ke Slim SEO lagi. Kita ke meta text dan ini sudah hijau ya. Karena jumlah karakternya itu sudah melebihi dari rekomendasi Slim SEO itu sendiri, 61. Kalau rekomendasinya itu mulai dari 50. Kemudian untuk Facebook image ini bisa di-upload ya. Tuh. Kemudian Twitter image juga. Yang lain juga bisa sama. Bisa disesuaikan. Ini cukup simpel teman-teman menurut saya ya. Karena saya pengguna SEO dan juga RankMath, jadi untuk Slim SEO ini termasuk simpel. Kemudian untuk sosial ini ada Facebook image, Twitter image, Facebook App ID, Twitter site ini juga bisa diisi. Kemudian tools, kalau misalnya kita mau migrasi ya, itu juga ada fiturnya. Kemudian redirection, ini kalau misalnya kita mau redirect, ini nggak perlu pakai plugin tambahan ya. Kalau saya kan pakai plugin tambahan. Nah, kalau ini nggak perlu. Itu untuk pengaturan awal Slim SEO ini cukup simpel. Sekarang kita cobain untuk di postingan ya. Kita coba di postingannya apakah simpel juga. Oke. Kalau kita lihat di postingan ya, itu dia cuma menampilkan meta title, kemudian meta description ya. Kemudian ada juga Facebook image, Twitter image, canonical URL, hide from search result. Kalau misalnya kita nggak pengen diindeks ya. Kemudian disimpan. Udah. Ya. Jadi dia nggak ada indikator untuk penilaian SEO-nya itu nggak ada teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin ini masih ada nggak nih? Oh nggak ada ya. Oke, ini ya di sini. Jadi kalau misalkan ada yang senang mengisi internal link ya, outbound link, itu akan bingung kalau misalkan pakai Slim SEO di sini. Karena dia nggak ada indikator untuk selain title dan juga description ya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi mungkin nggak ada tutorialnya ya untuk bagian optimalisasi SEO di postingan, nggak ada karena kita cuma memasukkan meta title dan juga meta description kayak gitu. Itu makanya dia zero configuration ya. Jadi kita nggak perlu memasukkan apapun ya, kita cuma menonaktifkan dan juga mengaktifkan apa yang perlu kita gunakan ya. Itu teman-teman ya untuk video kali ini video singkat ya untuk Slim SEO karena ya slim juga gitu ya, postingannya juga slim, settingannya juga slim ya, dan video ini juga ikutan slim karena memang nggak ada konfigurasi khusus untuk di postingannya. Atau mungkin silakan teman-teman yang pengguna Slim SEO itu bisa komen di bawah ini ya, apakah memang kayak gini atau ada tampilan yang lain ya. Silakan komen di bawah teman-teman. Sip. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman subscribe video ini, channel YouTube ini ya, dan juga subscribe di website ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya. Kemudian ini untuk playlist YouTube tutorial, kemudian ini untuk postingan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.